Pria berambut gondrong ini adalah pemain sinetron yang sedang dinaungi bintang keberuntungan. Di sinetron bertema anak remaja, nama Tengku Zaki sedang berkibar-kibar. Di tengah popularitas yang baru digapainya itu, ia dan kekasihnya bintang sinetron yang juga pembawa acara Peggy Melati Sukma mengumumkan keseriusan kisah asmara mereka yang baru berjalan kurang lebih 1 tahun. Dan pernikahan itu rencananya akan digelar di Tanah Suci Mekah. Kalau untuk masalah nikah di Tanah Suci itu cita-cita kita berdua. Ada saatnya bersedih, ada saatnya berbahagia. Kalau yang dirasakan Dewi Lestari dan Marcel Siahaan mungkin sedih bercampur bahagia. Sedihnya sejak 12 September lalu, Dewi Lestari dan Marcel akan meninggalkan kedua orang tuanya dan membangun rumah tangga sendiri. Bahagianya keduanya resmi menjadi suami dan istri seperti impian mereka saat pertama kali merajut kasih. Gereja GPIB Maranatha Bandung menjadi saksi bisu ikrar perkawinan yang mereka ucapkan untuk hidup bersama dalam suka dan duka. Dan inilah babak baru kehidupan penyanyi dan pengarang novel itu. Ya pasti seneng lah ya, bahagia banget dan kita senang karena banyak keluarga yang menyempatkan datang, bahkan yang datang dari Medan, dari Palembang semuanya rela datang kemari, bahkan sahabat saya sendiri dari Dubai jauh-jauh mau terbang ke tanah air gitu ya. Jadi saya senang sekali karena tadi juga acara di gerejanya berlangsung dengan sangat baik. Gue sangat terharu gitu ya, jadi ingat aja kembali gitu masa kecil gue segala macam dan segala macam. Bagi Dewi dan Marcel, pernikahan adalah sesuatu yang amat sakral. Dan keduanya sepakat untuk menyelenggarakannya secara sederhana. Yang unik, Marcel tidak memberikan mas kawin apapun kepada sang istri selain sebuah cincin emas putih sebagai simbol ikatan abadi. Di kita nggak ada mas kawin. Kita nggak ada mas kawin sih ya, pokoknya saya hadir untuk dia aja sekarang. Ini cincinnya kita desain sendiri juga, terus pokoknya saya pernah ngeliat satu cincin yang seperti ini, tapi nggak bisa bikin persis, akhirnya kita bikin lagi yang modifikasi dengan sesuai keinginan kita. Yang jelas ini pucuknya bentuknya rumah gitu, jadi kayak satu naungan gitulah. Sebagai tanda cinta, selain memberikan dirinya untuk menjadi istri yang berbakti, Dewi juga menghadiahkan sebuah keyboard dan lagu romantis yang mereka nyanyikan berdua usai acara pemberkatan. Dari saya ngomong mau nikah, dia udah ngetek duluan. Ya udah, keyboard kamu buat saya aja deh gitu. Dan itu lagu yang memang waktu saya bikin, saya pengen di pernikahan saya nanti itu saya menyanyikan lagu ini. Itu saya bikin tahun 96-97, udah lama banget. Hanya berjanji yang pasti kujalani dalam satu kemasan, impian, keindahan dan perasaan kutawarkan kepadamu kepinganku gitu. Inilah babak akhir kisah asmara Arie Sigit dan Rika Kalebaut, sekaligus babak baru perjalanan cinta mereka dalam ikatan pernikahan. Sabtu 13 September lalu, Arie Sigit dan Rika Kalebaut resmi menjadi sepasang suami istri setelah mengucap ijab kabul dalam upacara akad nikah di Masjid Atin Taman Mini Indonesia Indah. Dan inilah komentar kedua mempelai yang sedang berbahagia usai prosesi akad nikah. Bukannya tertutup karena kan kita memang tujuannya adalah keluarga dulu ya. Kita bikin untuk keluarga, tapi toh kita juga pers juga toh akhirnya kita juga tahu pasti mereka datang yang selama ini di uber udah kelar kan. Jadi ya udah tenang deh ya. Sebelum pernikahan ini dilaksanakan, keduanya mengaku sudah melangsungkan pernikahan beda agama di catatan sipil Australia pada bulan Juni lalu. Setelah Rika resmi berpindah agama sesuai dengan agama yang dianut Arie, untuk kedua kalinya mereka melangsungkan pernikahan. Sayangnya, kedua orang tua Rika tidak terlihat hadir pada pernikahan putrinya itu. Sebagai wali nikah, Rika didampingi oleh salah satu kerabatnya. Bagi Arie, ini bukan pernikahan pertamanya. Dan ia berharap pernikahannya kali ini akan menjadi pernikahan yang terakhir. Ya mudah-mudahan ya pernikahannya bisa sampai kakek nenek ya. Sebagai mantan istri Arie Sigit, Maya Firantinur mengaku ikut berbahagia dengan pernikahan Arie Sigit dan Rika Kalebaut. Meski mendapat undangan, Maya memilih untuk tidak datang. Selain menjaga perasaan mantan suami dan pasangannya, Maya punya alasan lain kenapa ia tidak memenuhi undangan Arie Sigit dan Rika. Pada hari yang sama, ia terlanjur berjanji untuk datang sebagai bintang tamu pada acara infotainment di sebuah stasiun TV swasta. Yang terjadi, ia pun tidak menghadiri acara tersebut
karena pembatalan secara mendadak oleh pihak penyelenggara acara. Aku udah pakai diminta untuk jadi bintang tamu gini ya, udah oke sampai malam tuh masih kontek-kontekan, tapi jam 12 malam nggak tahu kenapa ada pembatalan dan mereka juga dari yang produser sendiri juga nggak tahu alasannya apa. Kabar yang beredar, pembatalan mendadak itu akibat campur tangan pihak Ari Sigit dan keluarganya yang tidak ingin Maya terlalu banyak bicara saat pernikahan Ari Sigit dan Rika berlangsung. Aduh, jangan jauh banget dong ngomongnya gitu. Pengen tanya aja deh sama yang bersangkutan gitu ya. Aku sih no comment banget deh pokoknya. Maksudnya nggak mau komentarnya lebih jauh lagi. Apapun alasan pembatalan itu, ia sendiri mengaku tidak mempersoalkannya. Ia malah merasa lega tidak harus berbicara apapun tentang masa lalu pernikahannya. Sebenarnya saya hati kecil juga ragu ya, karena aku pertimbangannya besok Mas Ari nikah gitu ya. Terus tiba-tiba aku nggak ada hadir cuma gara-gara jadi bintang tamu di satu acara gitu kan. Aku sebenarnya udah ragu banget gitu, cuma pengen ngebatalin aku sendiri nggak enak gitu loh ke pihak yang ini gitu, karena udah malam kan gitu kan. Tiba-tiba dari pihaknya mereka yang telepon, oh ya ada pembatalan gitu, oh ya nggak apa-apa. Aku juga sebenarnya udah ragu juga ya gitu. Pemirsa, kami baru saja menemui Tengku Zaki guna menanyakan perihal rencana pernikahannya dengan Peggy Melati Sukma yang kabarnya akan dilaksanakan di kota suci Mekah. Pria berambut gondrong ini adalah pemain sinetron yang sedang dinaungi bintang keberuntungan. Di sinetron bertema anak remaja, nama Tengku Zaki sedang berkibar-kibar. Di tengah popularitas yang baru digapainya itu, ia dan kekasihnya bintang sinetron yang juga pembawa acara Peggy Melati Sukma mengumumkan keseriusan kisah asmara mereka yang baru berjalan kurang lebih 1 tahun. Dan pernikahan itu rencananya akan digelar di Tanah Suci Mekah. Kalau untuk masalah nikah di Tanah Suci itu cita-cita kita berdua, cuman ya baru cita-cita aja gitu, belum kapan dan tepatnya belum ada. Memang baru cita-cita, tapi keinginan itu sepertinya sudah menjadi tekad bulat. Alasannya, ia ingin peristiwa berharga dalam hidupnya itu benar-benar menjadi sesuatu yang sangat sakral. Kita bisa nikah di sana, kita berarti serius, kita khusyuk, dan kita ngejalanin pernikahan itu pun kita mesti ingat kita tuh nikah di sana, kita mesti jaga lah gitu. Jadi acuan juga kali, cambuk buat kita gitu. Oke deh, semoga impian kalian terwujud. Tapi ngomong-ngomong, siapa sih yang pertama kali melontarkan ide mau menikah di sana? Pertama si Peggy, udah dia bilang ke gue, kayaknya boleh juga gitu. Pemirsa, pasangan Tessa Kaunang dengan Ferry Afrijal baru saja mengalami tindakan kriminal. Mereka hampir saja dirampok ketika sedang mengendarai mobil. Beruntung sekali karena Ferry hanya mengalami cedera ringan dan tidak ada kerugian materi. Hati-hati kalau terpaksa keluar rumah pada malam hari, karena kalau tidak, kejadian yang dialami Tessa Kaunang dan Ferry pacarnya mungkin juga bisa menimpa Anda. Berkali-kali berkendaraan malam hari di kawasan Jakarta, baru kali ini Tessa dan Ferry disantroni 3 orang yang bergelagat tidak baik. Peristiwanya terjadi Kamis dini hari lalu di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Habis ngantar dia syuting, nemenin dia syuting di Avantgarde, terus kita makan di Muara Karang. Kita pulang lewat tol yang ada turun Grogol itu lewat Jelambar kalau nggak salah. Tiba-tiba ada 3 orang ya kalau nggak salah, 3 orang langsung deketin mobil, kirain ngamen kan biasa gitu. Pengen dikasih duit tapi tiba-tiba kok aneh gitu, ngeliat ke dalam gitu segala macam. Mungkin mereka mikir cuma berdua gitu kan, 1 cewek 1 cowok. Terus yang belakang kalau nggak salah mukul-mukul jendela kaca yang tengah. Pokoknya nyuruh turun gitu dah, turun ya udah. Saya pikir udah mau ngerampok gitu kan. Perkelahian pun tidak dapat dihindari. Ferry yang berniat melindungi diri harus menahan sakit di bagian tangan akibat pukulan tongkat yang mematahkan tulang tangannya itu. Untungnya perkelahian segera berakhir. Kalau tidak, mungkin Ferry akan babak belur karena lawan yang tidak seimbang. Udah tahu gelagat mereka nggak baik, udah aku yang duluin 1 orang kena, kayak darah berdarah deh, mukanya darah, mungkin kepalanya yang kena, terus temennya yang 1 mukul Ferry, terus refleks gitu, tangkis pakai tangan. Ya, beruntunglah Ferry dan Tessa karena keduanya tidak sampai mengalami kerugian apapun selain tentunya tulang tangan Ferry yang patah. Alhamdulillah kena tangan gitu loh, kalau kena kepala kan lebih repot lagi. Alhamdulillah kena tangan, jadi langsung di ronsen malam itu juga. Kata dokternya sih cuma geser aja, bilang patah ya kalau patah sebenarnya, tapi Harusnya besoknya harus ke dokter tulang, tapi kita harus keluar kota baru pulang Sabtu. Jadinya ya belum sempet sampai sekarang.
Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Dan pilihan kabar yang seperti ini kami hadirkan khusus untuk Anda. Minggu 14 September kemarin, sutradara dan bintang sinetron Deddy Yusuf menggelar acara syukuran ulang tahunnya yang ke-37 di rumah barunya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Bertepatan dengan syukuran pertambahan usianya itu, ia juga menggelar acara perayaan ulang tahun putri keduanya, Kanesha Latifah Zahra, sekaligus syukuran atas rumah yang baru ditempatinya sejak 2 minggu yang lalu. Meski sudah